Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Bapak Ibu, saya percaya hari ini Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja. Apapun persoalan yang saudara hadapi, percaya bahwa berkat Tuhan tersedia bagi kita hari ini. Amin. Karena itu mari seperti biasa kita luangkan waktu untuk bersama-sama bersaat teduh, kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan, yang tidak pernah berkesudahan, dan kasih setia-Mu selalu baru bagi setiap kami, dan rahmat-Mu kami terima hari ini. Terima kasih di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai istirahat tidur kami, dan hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Firman Tuhan yang akan kami baca kiranya memberikan kami kekuatan dan membentuk kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Berkati kami semua, urapi, dan juga hamba-Mu diurapi secara khusus. Dan kiranya firman Tuhan ini akan selalu termatrai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatlah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Saudara, demikian di 1 Petrus pasal 2 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ayat 19 dikatakan begini Bapak Ibu, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung ini sesuatu yang berat. Nah Bapak Ibu, segala sesuatu jika tidak diuji dalam suatu proses tertentu
tidak dapat dibuktikan kualitasnya. Betul? Contohnya, seseorang dapat saja berkata bahwa ia sabar atau rendah hati. Mungkin ia dapat bersikap sabar atau rendah hati selama semua berjalan dengan wajar atau normal-normal saja. Tetapi apabila tiba-tiba ia mendapat serangan berupa umpatan, fitnahan, caci maki atau cemoohan dari orang lain, padahal ia tidak bersalah, pertanyaannya adalah, apakah ia tetap dapat mempertahankan kesabaran dan kerendahan hatinya? Hal-hal yang tidak menyenangkan atau kritikan-kritikan yang dapat menyinggung harga diri, kadang-kadang ya itu yang terjadi, kritikan atau caci maki yang kemudian itu menyinggung harga diri kita, sebetulnya itulah alat ukur untuk melihat keberadaan kita sesungguhnya. Apakah kita sudah dapat berlaku sabar dan bersikap rendah hati sebagaimana kita mempromosikan diri kepada orang lain bahwa kita anak Tuhan, bahwa kita sudah hidup dalam kesabaran, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana reaksi kita terhadap sikap kasar atau hujatan yang ditimpakan kepada kita? Dapatkah kita bersikap seperti Kristus, Raja di atas segala raja dan Anak Allah yang Maha Tinggi, ketika dicaci maki dan dihina begitu rupa pada waktu penyalibannya? Bapak Ibu, di 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, pada umumnya orang yang tersinggung akan segera bertindak seperti Petrus. Ingat Petrus, Bapak Ibu? Ketika mengetahui Yesus hendak ditangkap, Petrus secepat kilat menghunus pedangnya dan menebas telinga hamba imam besar. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 18 ayat 10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nah, bukankah seringkali mulut kita juga menghamburkan perkataan-perkataan tajam kepada orang lain seperti mata pedang ketika kita tersinggung? Perhatikan apa yang kita baca tadi, dikatakan sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Artinya sudah selayaknya kita dipukul, dimaki atau diolok-olok karena kita telah berbuat dosa atau berbuat salah. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu di ayat 20 di 1 Petrus pasal 2. Disinilah kita dapat melihat karakter, ya kan? Atau kepribadian kita yang asli. Melalui itulah kita dapat menilai karakter pribadi kita. Yang setelah diuji, barulah kita mengerti apakah kita lulus atau tidak. Karena itu seperti tertulis di Galatia pasal 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Amin. Karena itu Bapak Ibu, mari hari ini kita akan selalu memeriksa atau memperhatikan kehidupan kita, dan kita akan diuji oleh Tuhan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan terutama adalah ujian terhadap karakter kita. Apakah kita sudah betul-betul memiliki karakter seperti Kristus? Karena itu biarlah masing-masing kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami berbagai ujian, sehingga benar-benar akan terlihat karakter kita yang asli. Jika kita tetap hidup di dalam kesabaran, dan seperti nampak di buah-buah roh Galatia pasalnya yang ke-5 itu, maka kita adalah dipastikan sebagai anak-anak Tuhan
yang selalu berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan bahwa setiap pekerjaan yang kami lakukan akan diuji. Karena itu kami sangat bersukacita ketika ada ujian mengenai karakter hidup kami. Dan karena itu kami pegang firman Tuhan bahwa adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus kami tanggung. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam seluruh tugas dan kerja hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan